Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Rina selaku dosen pembimbing dan koordinator program studi bisnis digital dan dosen penguji serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Parasi, mahasiswa dari program studi S1 Bisnis Digital dengan NIM 17106222021 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan praktik kerja lapangan saya di Divisi Komunikasi Perkumpulan Keluarga Berencana PKBI. Baik, berikut adalah daftar isi dari PowerPoint yang saya akan presentasikan pada hari ini. Yang pertama ada bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Masuk ke bab 1. Bab 1 ada latar belakang mengapa melakukan praktik kerja lapangan. Yang pertama adalah perkembangan dunia digital dan dampaknya pada desain grafis. Praktikan merasakan bagaimana desain grafis sangat berdampak bagi dunia digital, baik bisnis, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua ada pentingnya desain grafis sebagai alat komunikasi visual. Praktikan juga menyadari bahwa sangat penting desain grafis sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi yang mendalam. Yang ketiga ada peran PKBI dalam meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi. Yang kedua ada tujuan PKL. Yang pertama tujuan PKL praktikan sendiri yaitu mempraktikkan pembuatan desain poster, banner, buklet, konten media sosial, dan lain-lainnya. Dan juga konten visual video dari praktikan sendiri. Yang kedua ada meningkatkan kemampuan menggunakan perangkat lunak, desain, Figma, dan Canva. Izin untuk menambahkan bahwa praktikan juga meningkatkan kemampuan di perangkat lunak seperti Alight Motion dan juga CapCut. Yang ketiga itu mengasah keterampilan komunikasi visual. Yang keempat, ada menyesuaikan hasil desain berdasarkan brief klien internal. Untuk tempat dan waktu PKL sendiri, yaitu di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, alamatnya di Jalan Hang Lebat 3, Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Waktunya sendiri itu di hari kerja dari Senin hingga Jumat di jam 8 sampai jam 4 sore. Kita lanjut lagi ke bab 2. Di bab 2 ada sejarah perusahaan, ada visi misi, budaya perusahaan, dan struktur organisasi, serta struktur bidang organisasi di PKBI. Yang pertama ada sejarah perusahaan. Sejarah perusahaan ini didirikan pada tahun 2000 pada tanggal 23 Desember 1957 dan fokusnya pada kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Visi misi dari PKBI sendiri yaitu visinya adalah keluarga dan masyarakat yang sehat dan sejahtera, dan untuk misinya sendiri pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Budaya perusahaan dari PKBI sendiri yaitu terbuka, komunikatif, dan mendorong partisipasi gambaran umum struktur organisasi PKBI. Yang pertama ada struktur organisasi PKBI. Yang pertama ada kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, edukasi dan advokasi hak kesehatan masyarakat, kampanye kesadaran HIV/AIDS, dan kesehatan remaja. Yang keempat ada program pemberdayaan perempuan dan serta ada penelitian dan pengembangan. Baik, kita menuju bab 3, bab selanjutnya. Di bab 3 ada proses kerja, kendala dan solusi praktikan, serta kontribusi praktikan. Yang pertama proses kerja dan dari magang di PKBI sendiri yaitu yang pertama adalah membuat desain konten untuk program edukasi. Tidak hanya desain komunikasi visual, tapi juga praktikan membuat video edukasi langsung menggunakan image dari praktikan sendiri terkait tentang konten edukasi remaja, remaja putri, anak-anak, perempuan, ibu dan anak, ibu hamil, serta lansia dan um,
dan lain-lain terkait reproduksi dan juga konten kesehatan. Yang kedua ada menggabungkan elemen visual dan dengan informasi yang jelas. Jadi memang untuk proses kerja dari PKBI sendiri, praktikan membuat konten visual itu bagaimana caranya kita membuat konten visual yang menarik, yang cara menyampaikannya tersampaikan, informasinya sampai ke pembaca, pelihat, bagaimana juga konten visual tersebut tidak terlalu pudar karena memang untuk konten-konten di PKBI itu adalah tentang reproduksi dan sangat sensitif apalagi di Indonesia ini sangat tabu terkait hal-hal yaitu keluarga berencana, tabur tambah darah, ataupun itu tentang kesehatan reproduksi perempuan dan juga laki-laki. Kendala dan solusinya sendiri untuk perhatikan sendiri yaitu yang pertama dari visi desain yang berulang karena memang ini konten konten edukasi kesehatan. Jadi memang terkadang kita menunggu tim medis, dokter, perawat yang ada di klinik itu sangat lama untuk memberikan copywriter sehingga kita membuat copywriter sendiri atau menulis sendiri ide-ide konten itu sehingga kita tidak tahu karena basic praktikan sendiri adalah eh, bisnis, tetapi memang ada kemampuan atau pengalaman di graphic design serta di mata kuliah pun ada graphic design, tetapi untuk kontennya sendiri memang ini konten kesehatan. Solusinya adalah melakukan diskusi lebih intens dengan klien internal sebelum memulai proses desain. Karena memang untuk di PKBI sendiri itu bukan hanya di PKBI daerah Jakarta saja, tetapi kita punya klien di daerah Lampung, Sumatera, dan sebagainya. Untuk kendalanya sendiri ada brief yang kurang jelas dari klien internal. Terkadang praktikan suka bingung terkait deadline batas waktu yang klien berikan kepada praktikan karena terkadang batas waktunya tanggal 20 tetapi 5 hari sebelum deadline tersebut klien sudah minta 4 hari sebelum deadline sudah dikumpulkan. Jadi ada deadline di antara deadline begitu. Jadi membingungkan untuk praktikan sendiri. Nah, solusinya adalah mengajukan pertanyaan klarifikasi dan juga mengajukan bagaimana solusi untuk deadline tersebut agar tetap pada rencana awal. Nah, yang ketiga ada kontribusi praktikan di magang PKBI sendiri. Yang pertama adalah menciptakan desain konten edukasi, yang kedua itu berkolaborasi dengan tim media dan program advisor karena memang untuk divisi komunikasi ini punya bidangnya yang pertama tim media dan program advisor. Yang ketiga itu melakukan revisi desain, lalu yang keempat ada mengembangkan keterampilan perangkat lunak desain, dan yang kelima ada meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama tim. Karena memang untuk magang di PKBI itu praktikan memiliki tim, satu tim itu isinya 4 orang, dan itu perempuan semua. Karena kita berkomunikasi terkait dengan konten kesehatan reproduksi, mental, maupun kesehatan metabolisme dari remaja putri, anak-anak, ibu hamil, lansia, dan sebagainya. Baik, untuk bab 3 kita lanjut ke bab 4. Bab 4 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari praktik kerja lapangan di PKBI sendiri yang pertama ada penerapan ilmu desain grafis, ada pengalaman profesional dan wawasan, pengembangan soft skill seperti menggunakan software, menggunakan um, konten, dan juga pemahaman dinamika organisasi non-profit dan pengalaman berharga sebagai sebelum memasuki dunia kerja. Saran untuk PKBI untuk terus membuka peluang PKL karena sangat-sangat berharga untuk generasi sekarang. Untuk perguruan tinggi lebih untuk pembekalan yang lebih terarah agar praktikan lebih bisa mengenal bagaimana dunia kerja itu, bagaimana deadline itu ada, dan itu tidak berubah-ubah karena memang deadline adalah batas waktu dan tidak akan berubah sesuai dengan rencana awal. Baik, sekian dari praktikan saya Putri Duparasi. Jika ada pertanyaan, boleh langsung saja diajukan dan apabila saya mempunyai kesalahan dalam sikap, perkataan, dan juga penyampaian dalam presentasi hari ini, saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih karena sudah memperhatikan
eh, presentasi dari saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.